Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Engkau sudah mengumpulkan kami, Bapak Ibu guru dari semua sekolah, baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau guru PAK, dan juga Bapak Ibu pendeta pendamping yang hari ini bisa hadir. Tuhan memberkati untuk percakapan kami pada siang hari, khususnya untuk sosialisasi dari Sinode Wilayah, khususnya tentang peran pendeta pendamping, dan kami bersyukur untuk keberadaan Bapak Ibu pendeta pendamping sekolah yang bersedia untuk mendampingi kami di sekolah di kompleks kami masing-masing, sehingga pelayanan pastoral maupun pelayanan firman dapat terlayani dengan baik. Kami menyerahkan pertemuan pada siang hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Pak Ayub. Selanjutnya kita eh, akan mendengarkan pemaparan tentang pendeta pendamping sekolah dari BPMSW kepada Pendeta Alexander Urbinas. Saya persilakan Pak. Oke, terima kasih Saudara Wahyu, Saudara Ayub, dan rekan-rekan semua. Selamat siang, Bapak Ibu Siang, Pak. yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersama-sama akan ya mempergunakan waktu ya di kesempatan siang hari ini untuk mendengarkan dan mengingatkan ya mengenai pendeta pendamping sekolah sebentar. Iya, baik. Pendeta pendamping sekolah saat ini kita bersama-sama berkumpul, ada kepala-kepala sekolah dari jenjang-jenjang, lalu juga ada pendeta-pendeta pendamping sekolah. Dan berkenaan dengan pendeta pendamping sekolah ini, kita bisa mulai dari dasar kebutuhannya ya. Bahwa penabur adalah sebagai sekolah yang dimiliki oleh GKI Sidwil Jabar, merupakan salah satu sekolah Kristen yang rasanya sudah dikenal di Indonesia, bahkan ya dalam mencetak anak-anak yang memiliki kemampuan akademis yang unggul. Tapi keberadaan sekolah BPK Penabur juga tentunya bersama dengan ada tanggung jawab ya untuk mendidik anak-anak yang bukan hanya baik secara akademis, tapi juga anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan ini jadi panggilan kita bersama. Nah, BPMSW GKI Sipil Jabar sejak tahun 2023 itu mengusung salah satu bagian konsep dari konsep besar Multi Ecclesiae, yakni eklesia sekolah. Sebagaimana maksud ini, dan ini sudah diterapkan ya di beberapa kegiatan-kegiatan baik untuk retret, guru dan karyawan, demikian juga di dalam beberapa materi-materi firman di kebaktian-kebaktian di sekolah yang mau menyampaikan tentang sekolah pun merupakan sebuah gereja. Artinya sekolah menjadi tempat di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya, dan di dalam sekolah itu ada guru, siswa, orang tua, dan karyawan bisa merasakan kehadirat Tuhan ya, bahkan juga mengalami pertumbuhan iman di dalam sekolah layaknya seperti sebuah gereja. Ini penjelasan dari eklesia sekolah. Lalu siswa dan siswi penabur serta mereka yang terlibat dalam kehidupan belajar mengajar ini, kita bersama ingin diingatkan kembali ya, melihat bahwa ini merupakan domba-domba yang dititipkan oleh Tuhan di dalam kehidupan berjemaat dalam konteks dan tempatnya itu di sekolah. Nah, sehingga dalam semangat eklesia sekolah, tapi juga karena BPK Penabur ini adalah lembaga pendidikan yang dimiliki oleh gereja, dalam hal ini GKI Sindri Jabar, sehingga perlu dipahami bahwa pelayanan pendidikan melalui BPK Penabur ini merupakan bagian pelayanan gereja yang tidak terpisahkan. Sehingga soal pertumbuhan iman, bagaimana kehidupan iman daripada setiap elemen-elemen di dalamnya, dalam hal ini siswa-siswi, guru, karyawan, orang tua, merupakan sesuatu yang sangat perlu terus diperhatikan di dalam pelayanan sekolah. Nah, dengan keberadaan pendeta pendamping sekolah, di mana sebelumnya itu disebutkannya itu sebagai pendeta konseling ya, Bapak Ibu ya. Tapi kemudian sekarang disebut pada tahun ini ya, 2 tahun ini disebut sebagai pendeta pendamping sekolah. Nah, ini perubahan
apa perubahan nama atau penyebutan ini terkait juga dengan definisi tugas dan tanggung jawab dari pendeta tersebut yang disebut sebagai pendeta pendamping sekolah. Karena nanti juga kita akan bersama melihat bahwa eh, terkait dengan tugas pokok dan fungsinya ini bukan hanya terkait dengan kegiatan konseling saja, gitu, tapi lebih lebih dalam dan lebih luas daripada itu. Nah, pendeta pendamping sekolah menjadi salah satu wujud jemaat turut berperan serta mendukung keberadaan dari BPK Penabur. Dan sekali lagi, karena BPK Penabur ini adalah lembaga pendidikan milik dari GKS Inwi Jabar. Sehingga pendeta pendamping sekolah juga punya tanggung jawab selayaknya jemaat-jemaat GKS Inwi Jabar, karena pendeta yang menjadi pendeta pendamping sekolah merupakan pendeta-pendeta yang punya basis pelayanan di jemaat-jemaat. Karena itu disebutnya pendeta pendamping sekolah. Nah, ikut bertanggung jawab artinya karena ini adalah lembaga pendidikan yang dimiliki oleh sekolah, lembaga pendidikan yang dimiliki oleh gereja, pendeta pendamping sekolah melalui jemaat dan majelis jemaat punya tanggung jawab juga untuk mengimplementasi pendidikan karakter berbasis nilai Kristiani atau PKBN 2K. Sehingga apa yang diharapkan ya sejak tahun 2023 mengenai eklesia sekolah itu bisa diwujudkan. Nah, beberapa ya, ini ada beberapa penegasan dan penjelasan kembali mengenai peran pendeta pendamping sekolah ya, rekan-rekan. Di mana bersama dengan kepala-kepala sekolah di masing-masing jenjang, jadi nanti juga daftarnya nanti kita akan ditampilkan ya dibantu oleh Biker, daftar pendeta pendamping sekolah updating per tahun 2024 atau tahun ajaran baru ini gitu ya. Karena mungkin ada beberapa perubahan-perubahan eh, terkait nama maupun juga jenjangnya. Jadi pendeta pendamping sekolah bersama dengan kepala sekolah mengupayakan agar eklesia sekolah yang menjadi sebuah tujuan bersama terkait dengan gereja dan sekolah ini dapat diwujud nyatakan. Dengan demikian pendeta pendamping sekolah turut serta dan perlu diikut sertakan Bapak Ibu dalam memberikan pemikiran, memberikan masukan, bahkan juga bersama-sama untuk menentukan bentuk-bentuk pembinaan spiritual di lingkup sekolah. Dalam hal ini, bina iman, bina guru karyawan. Mungkin yang dalam waktu paling dekat ini bagian daripada bina iman kan retret ya Bapak Ibu ya, retret retret sekolah ya, retret siswa ataupun retret guru dan karyawan. Tapi khususnya ini adalah untuk retret siswa. Nah, peran pendeta pendamping sekolah ini perlu untuk dilibatkan ya, artinya dalam proses-proses persiapannya maupun juga dalam pelaksanaan-pelaksanaannya. Nah, dari BPMSW sudah juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Biro Kekar, sehingga sudah ada daftar nama pendeta-pendeta yang kemudian dapat menjadi referensi Bapak Ibu ketika membutuhkan kira-kira siapa-siapa. Karena mungkin saja pendeta-pendeta yang misalkan yang ada di wilayah Barat, Jakarta Barat dan sekitarnya. Mungkin selama ini referensinya hanya pendeta-pendeta di wilayah Barat, begitu. Tapi pendeta-pendeta di wilayah Timur ataupun sebaliknya itu belum dipunyai. Nah, ada database yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dari masing-masing sekolah maupun juga jenjang jika ada kebutuhan terkait dengan retret atau dalam rangkaian bina iman lainnya. Nah, jadi sekali lagi pendeta pendamping sekolah turut serta ya dan dapat disertakan karena dengan adanya pendeta pendamping sekolah jika ada sesuatu hal juga nanti komunikasinya ke BPMSW-nya ini memangkas lah ya apa jalur komunikasinya jadi lebih enak. Oke. Lalu yang berikutnya sedapat mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan, Bapak Ibu kepala sekolah dilibatkan dalam kebaktian. Misalkan kebaktian awal tahun ajaran baru. Ya, puji Tuhan, kami juga mendapatkan banyak informasi bahwa di kebaktian awal tahun ajaran baru yang lalu, pendeta-pendeta pendamping sekolah sudah diperkenalkan ya dengan berbagai bentuk. Ada yang secara langsung pendeta pendamping sekolahnya bisa hadir, ataupun juga ditampilkan melalui
slide gambar atau foto gitu. Sehingga sekolah kan begini, orang tua itu kan tidak semuanya tahu bahwa BPK Penabur ini adalah sekolah, bukan hanya sekolah Kristen, tapi adalah lembaga pendidikan yang dimiliki oleh gereja. Dan tidak sedikit juga mungkin orang tua yang nggak tahu ini dimiliki oleh gereja siapa. Nah, semakin baik ketika mereka juga tahu bahwa oh ini ada pendeta pendamping sekolahnya, ada sosok pendetanya, begitu. Lalu bisa dilibatkan dalam POT dan kebaktian hari raya gerejawi. Jadi sekalipun misalkan ada tidak misalkan tidak dijadwal sebagai pelayan firman, Bapak Ibu, bisa diundang pendeta pendamping sekolahnya untuk hadir, termasuk dalam purnawiyata dan sebagainya. Lalu dilibatkan agar setiap bagian dari sekolah itu mengetahui dan merasakan kehadiran pendeta pendamping sekolah. Jadi mulai dari guru, karyawan, elemen-elemen di sekolah itu bisa mengetahui dan oh ini ada pendeta pendamping sekolahnya nih. Ya, jadi pendeta pendamping sekolahnya bisa dilibatkan untuk datang, tapi tentu perlu berkomunikasi ya, karena pendeta-pendeta ini basisnya tetap di jemaat, Bapak Ibu. Jadi perlu ada eh, kesepakatan komunikasi terkait dengan kehadiran dari pendeta-pendeta pendamping sekolah tersebut. Lalu, nah ini peran yang sebelumnya lebih kelihatannya ya di 2 atau 3 tahun lalu itu lebih terkesan lebih menonjol ya dengan penyebutan pendeta konseling. Membantu. Nah, jadi perannya membantu, bukan berarti kehadiran pendeta pendamping sekolah ini men-take over masalah konseling, tidak. Tapi membantu jika ada anak-anak yang membutuhkan peranan pendeta pendamping sekolah dalam kasus-kasus pastoral tertentu. Gitu, jika guru BK perlu apa namanya, perlu ada sharing, ada sharing partner gitu ya, yang terkait masalah-masalah konseling. Lalu juga membantu guru atau karyawan yang membutuhkan layanan pastoral, karena kita juga tentu menyadari bahwa kesehatan mental, masalah keluarga, masalah pribadi dari guru juga tentu kita pasti memiliki ya masalah-masalah itu. Dan dengan keberadaan pendeta pendamping sekolah, maka guru atau karyawan juga bisa tentu dengan berkomunikasi dengan kepala sekolah dalam hal ini ya. Baik, ini informasi tambahan terkait untuk pendeta pendamping sekolah bahwa yang disebut pendeta pendamping sekolah itu pasti berasal dari jemaat di lingkup BPMSW GKI Sinwil Jabar. Dalam hal ini sampai dengan hari ini itu di Jakarta dan sekitarnya. Nah, untuk itu pendeta pendamping sekolah ini dalam peta demografinya begitu ya, ini sangat memperhatikan supaya lokasinya tidak terlalu jauh dari sekolah. Sehingga keberadaannya, fungsinya itu betul-betul bisa dirasakan oleh sekolah. Di internal GKI Sinwil Jabar, pendeta pendamping sekolah ini diangkat oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinwil Jabar untuk 1 tahun ajaran. Ini yang tadi disampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada pergantian di sekolah atau jenjangnya. Jika sebelumnya pendeta A, tapi karena ini diperbaharui dalam setiap tahunnya, di tahun berikutnya mungkin bukan pendeta yang sama atau ada jenjang yang berbeda. Begitu sesuai dengan eh, pembicaraan, kebutuhan dan juga kesediaan. Nah, setiap tahun keberadaan pendeta pendamping sekolah itu akan dievaluasi yang secara khusus berkaitan dengan fungsi dan pelayanan. Nah, ini juga menjadi informasi bagi para pendeta pendamping sekolah, di mana beberapa hari lalu juga pertemuan sudah kami lakukan antara BPMSW, pendeta pendamping sekolah, lalu kemudian ada pertemuan BPSW, pendeta pendamping sekolah, dan majelis jemaat membahas mengenai fungsi dan peran pendeta pendamping sekolah juga, bahwa pendeta pendamping sekolah itu akan diprioritaskan ya untuk bisa mendapatkan beasiswa strata 2 di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Nah, karena
Bapak Ibu, ya ini pendeta pendamping sekolah ini sekali lagi bukan full timer di sekolah. Jadi bukan penuh waktu di sekolah, tetapi artinya ada kesediaan dan juga tanggung jawab dari pendeta pendamping sekolah untuk bisa membagi waktu di tengah-tengah setiap tugas tanggung jawabnya, memberikan perhatian, memberikan pemikiran, dan juga melakukan pelayanan di setiap sekolah. Lalu yang kelima, pendeta pendamping sekolah itu akan dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang menunjang pelayanannya. Jadi ketika ada eh, undangan pembinaan, pelatihan kepemimpinan, public speaking, dan lain sebagainya, ini menjadi data di BPMSW, referensi di BPMSW untuk punya nama-nama yang kemudian lebih diprioritaskan ya untuk mendapatkan informasi jika ada pembinaan dan pelatihan dan sebagainya. Artinya, bagi pihak sekolah itu tadi untuk pendetanya. Bagi pihak sekolah, pendeta-pendeta ini juga berusaha untuk terus diperlengkapi sehingga apa namanya terjadi upgrading juga yang kemudian tentu diharapkan bisa bermanfaat dan berguna juga bagi pihak sekolah nantinya. Ya, ini kurang lebih yang bisa disampaikan, Sir Wahyu, di penjelasan saat ini. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta Alex untuk pemaparannya tentang pendeta pendamping sekolah. Nah, selanjutnya eh, mungkin kita share boleh Pak untuk daftar nama pendetanya begitu? Iya, Pak. Boleh, Pak. Supaya Oke. bisa. Ya, baik Bapak Ibu, sebentar saya akan share untuk daftar nama pendeta pendamping sekolah. Ya, berikut ini filenya bentuknya Excel sih, Bapak Ibu. Nanti saya scroll ke bawah ya. Nanti ini akan saya bagikan juga eh, di forum ini kita bacakan saja ya. Untuk TKSD di kompleks PIK, untuk TKSD itu nama pendeta pendampingnya Bapak Pendeta Michael Suryajaya, basis pelayanan di GKI Seroja gitu ya. Untuk di Sunrise Garden SMP sampai SMA itu pendeta pendamping sekolahnya Bapak Pendeta Adineto Kristanto dari GKI Kedoya. Untuk Sunrise Garden TK dan SD itu pendeta pendampingnya Pendeta Dewi Prahesti dari GKI Wahid Hashim. Berikutnya dari lingkungan Samanhudi TKSD-nya pendeta, pendeta David Sudarto ya, pendeta pendamping sekolahnya dari GKI Gunung Sahari. Untuk Harapan Indah TK sampai SMA-nya itu pendeta Nathanael Setiadi dari BPM SW GKI SW Jawa Barat. Kemudian Maaf Pak, bukan TK sampai SMA, ada dibagi maaf. dua deh kayaknya ya. Oh, ini Eh, dibagi dua ya. ya, TK SD kalau nggak salah Pendeta Novita dari GKI Gading Indah, SMP SMA baru Pendeta Nathanael Setiadi. Oke. Bener ya Pak Alex ya? Kalau nggak salah gitu Iya, ya? iya, betul, Bu. Ini SMP ya. Berarti. Iya. SMP, SMA Pendeta Nathanael Setiadi, TK SD-nya Pendeta Novita Santo dari GKI Gading Indah. Oke. Begini ya. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Jadi ini ya Bapak Ibu ya TKSD-nya Pendeta Novita Sutanto dari GKI Gading Indah, SMP SMA-nya Bapak Pendeta Nathanael Setiadi dari BPMSW. Untuk kota modern TK sampai SMA yaitu pendeta pendampingnya Bapak Pendeta Indra Kurniadi Chandra dari GKI Kota Modern. Untuk Sumarekon Bekasi dari TK sampai SMA pendampingnya Bapak Pendeta Alexander Urbinas dari BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Untuk di Komplek Pembangunan TK SD SMP pendeta pendamping sekolahnya Ibu Pendeta Cordelia Gunawan dari BPMSW GKI SW Jabar. Kemudian untuk Komplek Gading Serpong, eh, pendeta pendamping sekolahnya Pendeta Santoni dari GKI Gading Serpong. Kemudian, Pak nambahin lagi. oh ya, gimana Pak? Nah, Ibu? Pendeta Santoni hanya sampai Desember karena akan Oh, emeritus. Setelah Oh, itu oke. Januari sampai Juni akan di backup oleh Pendeta Erma dan Pendeta Devina.
Oke. Oke. Sampai kapan Bu? Sampai Eh, yang satunya? Maaf. Januari sampai tahun ajaran berakhir, Pendeta Devina dan Pendeta Erma. Oh, Izin menambahkan mungkin Bapak Ibu rekan-rekan, iya boleh Pak. Pendeta Adi. Erma itu di jenjang TKSD Penabur Gading Serpong Januari hingga Juni 2025. Pendeta Devina di SMP SMA Gading Serpong periodenya Januari Juni 2025. Apa tadi? Pendeta Pendeta Erma yang di ini Pak ya, di TKSD. TKSD. Iya, 1 tahun berarti. Januari sorry Pak. iya 1 semester karena kan Pak Santoni juga 1 semester ya. Mm-mm. Jadi mereka berdua melanjutkan pelayanan Pak Santoni. Kurang lebih begini, nanti saya edit lagi ya Bapak Ibu. Oke. Jadi ini TKSD Bapak Ibu, saya ulangi ya, Pendeta Erma, pendampingnya nanti untuk Januari sampai Juli. Untuk sementara ini berarti sampai Desember, nanti Pendeta Santoni ya sampai Desember. Berikutnya Pendeta Devina yang SMP sampai SMA nanti. Untuk Januari sampai Juli. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Komplek Kelapa Gading, TK sampai SMA, itu pendeta pendamping sekolahnya Bapak Pendeta Yedi Otniel dari GKI Sunter. Untuk Kelapa Gading internasional, pendeta pendampingnya Bapak Pendeta Andi Gunawan ya dari ini pendeta tugas khusus ya, pendeta di BPK Penabur. Terus berikutnya, maaf ini scrollnya kepanjangan. Gunung Sahari, untuk Komplek Gunung Sahari, pendeta dari TK, SD, SMP, SMA, pendeta pendamping sekolahnya Ibu Pendeta Febe Oriana Hermanto dari GKI Gunung Sahari. Kemudian Kota Wisata, SMP, SMA, Kota Wisata, pendamping sekolah, pendeta pendamping sekolahnya Pendeta David Rustandi dari GKI Kota Wisata. Untuk TK SD di Kota Wisata, pendeta pendampingnya Pendeta Ricardo Sitorus dari GKI Kemang Pratama. Untuk Muara Karang, SMP sampai SMA, Pendeta Yael, pendeta pendampingnya dari GKI Muara Karang. Untuk Halimun, TKSD-nya, itu Pendeta Martinus Stefanus dari GKI Karet Belakang. Ya. Terus juga berikutnya dari Komplek Cawang, TK sampai SD, itu pendeta pendamping sekolahnya Pendeta Handri Salim dari GKI Cipinang Elok. Nah, ini ada yang dari Bintaro, Bapak Ibu, TK sampai SMA. Masih belum ada, memang masih dicarikan oleh pihak BPMSW sampai sementara ini. Nah, jika ada kebutuhan, tadi sudah disampaikan kepada saya oleh Ibu Pendeta Cordelia, kalau ada kebutuhan mengenai konsultasi atau apa ya kegiatan katekisasi dan lain-lain, itu bisa menghubungi ke pihak BPMSW, ke Ibu Pendeta Cordelia atau ke Pak Pendeta Alex gitu ya. Bisa melalui saya juga boleh. Nanti saya yang sampaikan gitu. Kemudian berikutnya untuk Komplek Cipinang Indah ada TK sampai SMA, itu pendeta pendamping sekolahnya Bapak Pendeta Priyo Utomo dari GKI Cipinang Elok. Untuk pintu air, Pintu air, maaf Pak, jadinya Pendeta Darwin dari Pendeta Darwin. Iya. Ya, Pendeta Darwin dari BPMSW ya. Ya, gitu. Oke, kemudian berikutnya dari kalau di Tanjung Duren ini juga masih belum ada untuk SMP dan SMA internasional. Jadi seperti yang saya Maaf, sampaikan tadi. Pak, Gimana? Silakan. Pak Wahyu, Pak Priyo bukannya Cipinang Indah ya? Oh, sorry ininya ya. Oke, ininya salah. Nama gerejanya ya. Iya, pendeta Oke. saya Pak. Oke, siap, Bu. Kasih Pak Wahyu. Terima kasih masukannya, Ibu. Sami. Oke, kita lanjut lagi ya tadi. Tanjung Duren tadi belum ada ya Bapak Ibu, jadi nanti bisa menghubungi BPMSW melalui saya juga boleh tadi. Terus Tanjung Duren untuk SMAK 1, Tanjung Duren pendeta pendamping sekolahnya Pendeta Nanang dari GKI Mangga Besar. Kemudian sudah ya. Depok
Depok Pendeta Darmawasi Manulang ya Pak dari GKI Keranggan. Oh ya, ya. Oke. Ya. Sebelum ke situ kita Agus Salim dulu ya, Bapak Ibu. Agus Salim, itu TKSD-nya, pendamping sekolahnya, pendeta pendamping sekolahnya, Pendeta Melani Ayub dari GKI Agus Salim. Kalau ini berarti Depok, Pendeta Darmawasi Manulang ya, Iya. di GKI Keranggan. Oke. Terus yang terakhir, Jababeka, TK sampai SMA, pendeta pendamping sekolahnya, Bapak Pendeta Albert Markus Puntodewo dari GKI Cikarang. Demikian Bapak Ibu, nanti file ini saya akan share sih ke sekolah-sekolah juga. Bapak Ibu akan mendapatkannya, tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya stop share ya. Silakan Bapak Ibu kalau kita membuka sesi pertanyaan, kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan atau ada masukan juga boleh disampaikan mumpung ini ada BPMSW, jadi kita bisa diskusi bareng-bareng gitu tentang mungkin ada kebutuhan sekolah atau ada hal-hal yang mungkin masih belum diketahui bersama gitu. Silakan Bapak Ibu. Ya, nggak ada pertanyaan Bapak Ibu. Sambil menunggu, saya mohon bantuannya kalau begitu Bapak Ibu untuk mengisi presensi ya. Saya akan share di chat. Silakan Bapak Ibu diisi. Pak, sementara saya boleh tambahin ya Pak. Boleh, silakan Ibu Pendeta Cordelia. Iya. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan yang lain, terima kasih untuk kehadirannya siang hari ini. Jadi sebenarnya kami berharap sih ini pertemuannya supaya bisa lebih semakin kondusif gitu ya, dan juga semakin terasa kehadiran gereja gitu. Walaupun memang kami mohon maaf karena ternyata ada beberapa sekolah yang belum secara full ada pendeta pendamping sekolahnya. Tapi semangatnya adalah eh, kami ingin ikut serta gitu bersama-sama dengan Bapak Ibu. Nah, dalam pertemuan dengan rekan-rekan pendeta pendamping sekolah yang lalu sempat ada masukan-masukan gitu ya. Ada beberapa rekan pendeta misalnya yang kalaupun mereka bersedia masuk kelas misalnya kalau dibutuhkan supaya ada kerinduan deketnya nggak cuma sama guru sama karyawan tapi bisa juga dekat sama anak-anak. Tapi sekali lagi ini semua tergantung dinamika di sekolah masing-masing sih Bapak Ibu. Jadi kami sih berharap keberadaan kami sebagai pendeta pendamping sekolah gitu ya paling enggak juga bisa membantu Bapak Ibu untuk semakin membuat kehadiran Yesus bisa dirasakan dalam kehidupan belajar mengajar. Itu sih Bapak Ibu. Jadi feel free untuk ngatur gitu ya. Terus juga uh, membicarakan dengan baik supaya apa yang bisa menjadi kebutuhan konteksnya bisa terjawab dengan keberadaan kami. Walaupun kalau mau cerita terus terang, gak gampang juga bagi BPMSW untuk mencari pendeta pendamping sekolah dan meyakinkan majelis jemaat gitu ya, karena mereka takut oh ini nanti akan tersita di sekolah dan segala macam. Tapi kami sudah berupaya menjelaskan dan juga keberadaan pendeta pendamping sekolah ini pasti juga kita mau semakin meningkatkan keberadaan FKPK, Bapak Ibu. Jadi nanti pasti kita lihat di sini sana bagaimana caranya mengkolaborasikan antara pendeta pendamping sekolah, FKPK, dan sekolah. Itu aja. Semoga ini bisa semakin membantu kita semua gitu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada sekolah yang belum
dapat pendeta pendamping sekolah. Terima kasih, segitu aja Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Cordelia. Jadi seperti disampaikan ya Bapak Ibu, saya juga berharap Bapak Ibu bisa mengutamakan gitu ya peran pendeta pendamping sekolah yang sudah dipilih begitu supaya kita bisa murid-murid juga merasakan dampak dari pelayanan ini gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Pak Wahyu, Ya, silakan. Miss Prisil, Oh ya, primary. silakan. Silakan Miss Pak Prisi. Wahyu, bolehkah ada sharing-sharing gitu dari eh, Bapak Ibu Pendeta? Jangan di hotspot. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Ya, Ya, silakan Bu. Justru kami sangat terbuka itu untuk halo sharing, Bapak Ibu ya, Pendeta. masukan, Ya, tanggapan. bolehkah ada sharing-sharing gitu kan? Eh, Gimana sih dinamika Bapak Ibu Pendeta ketika masuk kelas gitu? Mungkin ada pengalaman gitu kan. Kalau di primary memang sejauh ini Bapak Pendeta Andi belum pernah masuk kelas. Nah, saya kira-kira kalau nanti kalau dimasuk kelas, maksudnya apa yang ekspektasi anak-anak gitu. Nah, maksudnya ya biar ada dinamika baru ya yang bisa kita kenalkan sama anak-anak gitu. Mungkin sharing-sharing itu aja sih Bu Pendeta Cordel. Jadi nggak cuman pimpin ibadah ya, bisa jadi mungkin kita bisa praktekkan tahun ini ya gitu kan, biar lebih dekat. Kalau ada anak-anak mungkin kami kan di sekolah udah ada kayak eh, kayak prayer box gitu, anak-anak minta didoain, jadi kita eh, bisa berdoa bersama, atau mungkin ada hal-hal eh, mengenai Alkitab yang kira-kira harus dijawab sama pendeta gitu kan. Jadi kayak Bible study, bener-bener Bible study, bukan hanya memakai guru apa memakai buku pak gitu. Mungkin ada hal yang lebih dalam gitu. Sharing-sharing aja sih gitu. Thank you. Ya, terima kasih Bu Prisil. Ya, dari Bapak Ibu Pendeta mungkin ada yang mau menanggapi, saya persilakan. Ya, tadi masukan dari Bu Prisil ya tentang masuk ke kelas begitu ya, terlibat aktif. Dan itu sih memang, ini sih saya pikir kalau di sekolah, memang kembali lagi nanti bagaimana kita sering berkomunikasi dengan pendeta pendamping sekolah ya. Karena mungkin Bu, beberapa kasusnya itu memang kadang pendeta kadang jarang hadir di beberapa sekolah ya, saya nggak tahu kasusnya masing-masing orang. Jadi jarang hadir karena tidak pernah diundang misalnya dalam ibadah misalnya gitu. Ya, ini yang terjadi sih kemarin-kemarin. Tapi harapannya memang ke depannya dengan adanya sosialisasi ini, kita mau meningkatkan lagi nih, merevitalisasi kembali lah gitu ya, tentang bagaimana supaya pendeta pendamping sekolah bisa berperan betul gitu, terutama dalam pertumbuhan spiritual anak-anak di sekolah gitu. Nah, itu tadi masukannya luar biasa. Terima kasih banyak Bu Prisil. Semoga kita juga bisa meningkatkan itu ya. Jadi pendeta masuk kelas gitu, walaupun ya nanti kita lihat itu akan sangat ini ya berkaitan dengan penjadwalan pendetanya nih. Nah, kan pendeta jadwalnya tadi ya ada yang di jemaat begitu, kegiatannya juga banyak. Nah, itu saya pikir kalau dikomunikasikan saya pikir itu sangat positif sih kalau bisa dijalankan gitu. Itu Bu Priscil, terima kasih. Iya, Oke Pak Wahyu, thank you. tambahan Sir Wahyu ya. Oh ya, silakan. Ya, yang tadi juga disampaikan itu adalah salah satu contoh ya, apa kehadiran di kelas. Tapi memang bentuknya tidak harus mengajar. Saya sendiri pernah masuk ke kelas tapi tidak mengajar, hanya melihat dinamika kelas saat itu. Jadi melihat kegiatannya, melihat eh, apa dinamika di dalam kelas. Nah, ini hanya contoh-contoh saja, tapi dengan kehadiran pendeta di sekolah, di kelas itu membuat siswa jadi tahu, oh ini pendeta. Mereka sih menyebutnya pendeta sekolah, ya udah, jadi not a problem gitu ya, nggak apa-apa lah mereka sebutnya pendeta sekolah, namanya nama anak-anak gitu. Tapi mereka jadi tahu, oh ada sosoknya. Nah, tadi pendeta Andi Gunawan juga chat ya, menjadi sharing inspirasi spiritual dari perspektif langsung seorang pendeta. Jadi rasanya untuk teknisnya atau implementasinya tuh banyak, bisa hadir, nggak harus melulu di kelas, tapi juga kalau ada kegiatan apa diundang dan lain sebagainya. Bahkan bisa juga begini, pendeta pendamping sekolah itu jadi sumber referensi tentang siapa-siapa sih pendeta yang cocok
Kan mungkin untuk jenjang TK belum tentu semua orang pendeta cocok gitu. Mungkin selama ini hanya nama-nama tertentu yang diketahui. Nah, dengan komunikasi intens dengan pendeta pendamping sekolahnya, nah itu akan lebih 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 cair gitu ya. Mungkin itu ya. Dan bentuknya kalau masuk kelas jadi salah satu aja. Jadi salah satu model, nggak harus juga mengajar dan sebagainya. Poinnya rasanya adalah optimalisasi dan fungsionalisasi gitu ya dari pendeta pendamping sekolah itu jadi sangat sangat penting. Dengan sering mungkin porsinya bisa lebih banyak dilibatkannya untuk penjadwalan, lalu juga untuk hadir, sekalipun kami rasanya perlu diundang seperti wali penghubung gitu. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Alex. Ya, jadi itu sih betul Bapak Ibu. Jadi bentuknya seperti apa nanti bisa disesuaikan dengan masing-masing pendeta. Makanya kalau terlibat apa sering ngobrol gitu ya, sering ketemu mungkin itu jadi sesuatu yang bisa banyak digali gitu ya. Program-programnya kita mau ngapain aja misalnya gitu. Itu sih Bapak Ibu memang harapannya kita dengan begini kita jadi semakin kenal siapa pendeta pendamping sekolahnya dan kita jadi sering berkomunikasi, sering diundang, sering datang gitu ya. Jadi sering ngobrol nih, itu Bapak Ibu. Oke, ada lagi ya. Sebentar, saya baca di chat ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin takutnya ada pertanyaan nih. Oh, Ibu Pendeta Novita, silakan Ibu. Ya, Ya, ya Pak Wahyu, terima kasih. Eh saya Novita dapat jadwalnya di Harapan Indah. Mau nanya, jadi setelah ini prosesnya gimana? Langsung datang aja ke sekolah gitu, janjian dulu atau perlu ada apa lagi gitu meeting atau apa dengan pihak sekolahnya atau gimana Pak? Ut- Makasih. ya, terima kasih Bu Pendeta Novita. Itu pertanyaannya. Sebenarnya kalau teknisnya sih kembali lagi kita kembalikan ke sekolah sih Bapak Ibu. Mungkin kalau Ibu apa namanya mau datang juga gitu ya untuk ngobrol-ngobrol, meluangkan waktu boleh. Tapi sebenarnya kami sih berharap juga dari sekolah itu bisa mengundang lah misalnya dalam kegiatan-kegiatan seperti apa dalam ibadah siswa misalnya dengan begitu kan jadi sering terlibat ya saya pikir gitu. Tapi kalau memang mau ternyata bisa juga mau datang, main, janjian, itu juga saya pikir eh, ini sih Ibu boleh misalnya mau ngobrolin tentang kegiatan kita, kegiatan berikutnya apa gitu. Saya sih nggak teknisnya sih sebenarnya kita kembalikan lagi ke sekolah gitu Ibu. Atau ada tanggapan dari Pak Ayub Pak? Mau nambahkan Pak? Ya, baik. Jadi memang selain tadi mungkin sudah ibadah kompleks gitu Bapak Ibu ya. Untuk ibadah kompleks kemudian melibatkan dalam retreat kalau misalnya disesuaikan dengan jenjangnya, misalnya Pendeta Novita cocok di jenjang SMA misalnya, saya kira itu nanti bisa dilibatkan ke depan, jadi lebih banyak melibatkan pendeta termasuk misalnya katekisasi kalau ada di sana bisa dilibatkan untuk bergantian mengajar gitu pendeta pendamping sekolah. Jadi itu Ibu nanti sekolah nanti mohon di follow up khususnya untuk yang Bapak Ibu yang memang dapat penugasan baru di tahun pelajaran ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ayub. Ya, Bapak Ibu, nanti saya juga akan, jadi saya ini ya, izin nanti akan share juga nomor Bapak Ibu Kepala Sekolah ke para pendeta, pendamping sekolah begitu. Mungkin bisa supaya bisa membuka komunikasi, saling ngobrol gitu ya. Jadi semakin semakin enak dan semakin cair begitu harapannya. Ya, ada Pendeta Alex Reza, silakan Pak. Iya, eh, tadi mau nyangkut ke apa yang Sir Wahyu barusan bilang, tapi udah dibilang. Hanya memberikan sedikit tambahan saja. Jadi setelah ini bisa secara teknisnya itu pihak sekolah bisa menghubungi pendeta melalui kepala sekolah. Mungkin dalam teknisnya juga ada grup antara sekolah dengan pendeta pendamping sekolah. Jika ada hal-hal grup WhatsApp ya, sehingga ada hal-hal tertentu yang bisa dikomunikasikan lebih lanjut itu bisa. Lalu mungkin minta tolong juga kepada masing-masing sekolah agar kalau dilihat di partisipan hari ini sih memang ada beberapa yang dari juga ya, dari guru-guru PAK ya. Nah, guru-guru PAK juga bisa melihat nih bahwa ini ada pendeta pendamping sekolahnya. Nah, komunikasinya juga bisa dilakukan begitu. Jadi
bisa dimulai dengan komunikasi melalui WhatsApp. Baik ada grup, saling berkenalan, ataupun perlu meet up, ya datang ke sekolah dan membicarakan kira-kira program-program terdekat, mungkin KTB siswa atau KTB guru, ibadah siswa, ibadah guru, dan sebagainya. Dan kita bisa ngobrol soal liturgi, kita bisa ngobrol soal siapa pelayan firman dengan referensinya, lalu juga untuk kegiatan retret yang terdekat ya di masing-masing jenjang. Itu aja tambahannya. Baik, terima kasih Pak Lex. Ya, gitu kurang lebih Bapak Ibu ya tentang memulai komunikasinya bisa dilakukan dengan hal-hal itu. Nah, ini ada pertanyaan dan beberapa kali sih sebenarnya saya kadang ditanya juga nih, jadi masih ada beberapa informasi yang kurang jelas mengenai ini. Mungkin sebaiknya dari Bapak Ibu Pendeta di BPMSW yang bisa sekalian menjelaskan gitu. Ini ada pertanyaan terutama tentang kalau misalnya seandainya pendeta datang selain melayani dalam ibadah begitu. Nah, misalnya kayak mungkin datang dalam POT misalnya gitu ya, atau mungkin konseling begitu. Nah, apakah sekolah perlu menyiapkan stipendium gitu? Itu sih. Silakan. Mungkin Pak Alex boleh Pak kalau mau menjawab. Pak Alex lagi yang ditembak. Oke ya, atau siapa Pak Bos? Iya boleh, nggak apa-apa. Jadi begini, kami udah punya pembicaraan dan kesepakatan Bapak Ibu. Untuk para pendeta yang hadir ke sekolah dalam rangka memimpin, itu stipendiumnya ada yang memimpin nih. Tapi kalau hadir saja dalam kontes-kontes itu nggak usah. Karena ini begini, rekan-rekan guru dan juga biker, pendeta-pendeta ini adalah pendeta GKI Sipil Jabar dan apa namanya, ini BPK Penabur punya GKI Sipil Jabar. Nah, kalau misalkan ada terjadi kebingungan, misalkan apa namanya ada case yang A dan case yang B, nggak apa-apa nanya aja dulu ke BPMSW atau melalui Biro Kekar. Ini apakah perlu? Tapi secara umum boleh dikatakan untuk yang kegiatan memimpin dan sebagainya, ya perlu ada stipendium. Tapi kalau untuk datang, ngobrol dan sebagainya, tidak perlu. Mungkin dari Bu Kordel, Pak Adi ada tambahan? Terima kasih. Iya, akur Pak Alex. Emang itu kesepakatannya. Tapi bisa juga ngobrolnya kan bisa juga kalau memang ternyata waktunya terbatas gitu bisa lewat Zoom atau lewat telepon gitu ya bisa juga karena takutnya memang karena tadi kesibukannya kan tetap di jemaat ya. Jadi takutnya kalau misalnya memang susah kalau datang onsite ya bisa janjian lewat Zoom atau apa kalau sifatnya konsultatif Bapak Ibu. Kalau konseling pastoral sih nanti tetap bisa diatur. Saya pernah juga konseling pastoral telepon tuh waktu itu gitu ya. Tapi ya nanti bisa diatur sesuai kebutuhan. Tapi yang butuh stipendium biasanya ya itu mimpin aja gitu. Kalau ada kebingungan-kebingungan nanti tinggal ditanyakan saja Bapak Ibu. Memperjelas saja, Lek dan Bu Kodel, artinya kalau konseling berarti maksudnya tidak gitu ya Bu? Maksudnya kalau konseling ya. Biasanya yang ditanyakan Ya, sekolah sih konseling Bu. Ya. tidak Pak. Iya tidak Pak. Terima kasih Pak Lek, Bu Kodel, Pak Adi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi itu Bapak Ibu ya untuk pertanyaan soal stipendium. Jadi stipendiumnya hanya kalau misalnya diundang POT kebetulan ada ibadahnya melayani ya berarti ini ya Bapak Ibu ya stipendium tetap nih gitu. Kecuali memang cuma diundang untuk hadir saja gitu ya tanpa memimpin renungan, tanpa apa gitu, tanpa melayani, cuman itu aja gitu. Diperkenalkan doang misalnya itu tidak perlu gitu. Oke. Apakah ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Saya mengingatkan lagi Bapak Ibu ya untuk presensinya silakan diisi. Tadi sempat tidak bisa ya karena tadi restricted hanya untuk email penabur tapi sudah saya buka barusan. Jadi sepertinya bisa harusnya. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu Pendeta, pendamping mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya nambahin ya Pak Wahyu. Boleh silakan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya gini sih urusan keberadaan pendeta pendamping sekolah jangan sampai urusan stipendium, viatikum ini menjadi sesuatu juga yang sungkan, bikin bingung terus akhirnya malah jadi nggak menghubungi gitu ya. Jadi sekali lagi maksud keberadaan kami di sini sebenarnya kalau dipikir-pikir jadi kan nambah-nambah kerjaan pendeta enggak juga, tapi kami mau
nunjukin apa cinta kami juga bersama-sama dengan Bapak Ibu melakukan yang terbaik gitu sih. Jadi jangan sampai kebingungan soal stipendium, viatikum nanti bikin jadi sungkan gitu untuk minta pendetanya dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya juga kami yang ngebantu di sini juga punya kesibukan-kesibukan lain. Jadi mungkin perlu diatur jauh-jauh waktu gitu ya supaya bisa diatur kalau memang diperlukan datang secara tatap muka atau memimpin. Itu aja Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Pendeta Cordelia untuk tambahannya lagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah ya. Kalau sudah tidak ada, kita akan menutup. Sekali lagi saya ingatkan lagi Bapak Ibu untuk mengisi presensi ya, baik Bapak Ibu Pendeta maupun Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, silakan mengisi presensi. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, kita akan menutup kegiatan pada siang hari ini. Saya mohon kesediaan Ibu Pendeta Cordelia untuk menutup di dalam doa. Iya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan untuk kehadirannya. Mari kita bersama-sama mengakhiri dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan, atas penyertaan Tuhan dalam setiap keseharian kami. Juga kami boleh menyelesaikan sampai hari ini berbagai macam hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan kiranya memberkati setiap rencana kami, termasuk juga manakala kami terlibat dalam pendeta pendamping sekolah, juga bersama-sama dengan rekan-rekan pengajar, rekan-rekan guru, karyawan, setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan belajar mengajar di penabur ini. Biarlah apa yang sudah kami rancangkan dan menjadi niatan kami boleh Tuhan sempurnakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan pakai setiap kami dalam setiap peranan dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga dengan penuh tanggung jawab kami boleh melakukannya dengan baik dan sekali lagi semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika sebentar kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami memohon Tuhan menyempurnakan karya dan karsa kami. Sehingga segala persoalan hidup kami, kelemahan kami, keterbatasan kami tidak menghalangi untuk kami Tuhan pakai menjadi alat dalam nama Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam nama Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bu Pendeta Cordelia. Demikian. Ya, Bapak Ibu, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan.